Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia mengingatkan dunia bahwa semua negara adalah bagian dari satu kapal besar di mana butuh sama-sama mendayung agar perdamaian dan stabilitas terwujud. Irfan Sihombing berkesempatan mewawancarai khusus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela pertemuan Menlu negara-negara ASEAN serta East Asia Summit yang diadakan di Kamboja. Jadi memang banyak sekali diskusi mengenai masalah apa yang terjadi di ada istilahnya Selat Taiwan, ada yang kemudian menyebutnya cross strait, tapi intinya adalah perkembangan baru yang ada di Selat Taiwan ini menambahkan kekhawatiran kita semua terhadap memanasnya situasi dunia. Dan ASEAN dari sejak awal hari pertama para menteri luar negeri kita sudah sepakat bahwa kita harus bersikap terhadap perkembangan yang terjadi di cross strait itu. Oleh karena itu kita memutuskan untuk mengeluarkan sebuah statement secara terpisah, tidak masuk di dalam joint communique, karena kalau joint communique itu kan negosiasinya dilakukan lama sekali, sudah cukup lama persiapannya. Ini ada perkembangan baru, daripada kita masukkan ke joint communique, kita membuat sebuah stand alone statement untuk merespon situasi yang baru, di mana sekali lagi elemen-elemen yang disampaikan oleh Indonesia ada di situ, dalam artian kita tidak ingin melihat rivalitas ini kemudian berujung pada konflik terbuka kalau tidak dimanage dengan baik. Kemudian juga ada elemen pentingnya masing-masing pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi. Kemudian elemen bahwa diperlukan kearifan para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas terjaga, itu semuanya ada di sini. Dan di dalam EAS tadi betul-betul isu mengenai masalah cross strait development ini didebatkan secara ekstensif dan dalam oleh kita semua, terutama tentunya oleh Tiongkok, oleh Amerika, dan juga isu Ukraina oleh Rusia, Jepang juga. Ketika didebatkan mungkin Bu, apa yang menarik atau yang tajam? Ya, masing-masing menyampaikan posisi nasionalnya. Dalam artian Amerika menjelaskan mengenai kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, China menyampaikan mengenai masalah tentunya territorial integrity-nya, Rusia menyampaikan latar belakang kenapa masuk ke Ukraina. Semuanya bicara berdasarkan cara pandang mereka. Sekali lagi, selama kita masih bicara, masih lebih bagus daripada kita tidak bicara. Dan disitulah pentingnya forum EAS ini. Saya kira EAS adalah satu di antara sedikit atau mungkin satu-satunya forum di mana kita betul-betul bisa bicara secara dalam, bisa bicara secara terbuka antara 10 negara anggota ASEAN plus 8 mitra wicara kita. Kita mengajak Indonesia atas nama ASEAN mengajak Amerika untuk bersama-sama menangani atau mengadres tantangan terutama yang terkait dengan krisis pangan, krisis energi, kemudian keuangan yang disebabkan oleh berbagai krisis yang ada sebelumnya. Jadi misalnya kesehatan, tantangan kesehatan, perang di Ukraina dan sebagainya yang berdampak pada naiknya harga energi, naiknya harga pangan, semakin menyempitnya space untuk fiskal, dan kita ajak Amerika untuk bersama-sama dengan ASEAN bagaimana kita menangani tantangan-tantangan ini. Kemudian hal lain yang kita ajak Amerika adalah bagaimana kerjasama dalam konteks Indo-Pasifik ini diisi dengan kerjasama yang sifatnya konkret. Dan tentunya kita sampaikan
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sudah menyampaikan prioritas kerjasamanya. Dan kita ulang kembali bahwa dengan konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, maka posisi ASEAN jelas bahwa kerjasama Indo-Pasifik harus saling menguntungkan, win-win, harus inklusif, dan mindsetnya itu bukan mengeluarkan atau mengeksklud satu pihak, dua pihak, tiga pihak, tetapi justru menekankan inklusivitas. Dan kemudian kita juga pada saat bicara di pembukaan kita menyampaikan mengenai masalah diperlukannya kearifan. Kata-kata dunia memerlukan kearifan, tanggung jawab semua pemimpin itu dibawakan oleh Indonesia di dalam semua pertemuan. Kenapa ini secara bold terus kita sampaikan? Karena itulah yang kita perlukan saat ini. Sehingga itu saya ulang lagi, dan saya ulang lagi, dan masuk di dalam statement ASEAN terutama untuk cross-strait development. Dan di dalam pertemuan dengan ASEAN US kita juga sampaikan bulan November nanti kita rencananya akan melaunch comprehensive strategic partnership dengan Amerika. Jadi ini adalah level tertinggi dari kerjasama yang dimiliki ASEAN dengan pihak mitra, dan kita sangat berharap bahwa dengan status comprehensive strategic partnership ini akan menjadi kendaraan yang lebih bagus bagi ASEAN dan Amerika untuk memperkuat kerjasamanya. Dan tadi di dalam pertemuan EAS, di dalam statement ketua yaitu Kamboja, spirit yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini diulangi, ditekankan, digarisbawahi pentingnya oleh ketua ASEAN mengedepankan resolusi damai. Kemudian yang ketiga, kita highlight mengenai masalah keamanan pangan, food security. Dan kita sampaikan bahwa kita menyambut baik Black Sea Initiative, dan kita juga mendorong reintegrasi ekspor pangan pupuk Rusia di dalam mata rantai global. Mata rantai tentunya di sini yang terkait dengan pangan dan juga dengan pupuk. Dan yang terakhir yang saya sampaikan kepada Rusia adalah mengenai Myanmar. Saya sampaikan terus terang bahwa ASEAN cukup frustrasi dengan lambannya atau tidak adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikan 5 point of consensus. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Menteri Luar Negeri Rusia berkunjung ke Myanmar sebelum tiba di Phnom Penh. Dan saya sampaikan, kita berharap bahwa di dalam kunjungan yang sudah dilakukan itu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia adalah sejalan dengan keinginan atau pesan ASEAN agar junta militer Myanmar mengimplementasikan 5 point of consensus. Pertemuan EAS yang saya sampaikan itu, saya umpamakan kalau dunia ini kita ibaratkan laut yang sedang banyak dinamikanya, sedang banyak ombaknya, maka EAS ini adalah kapalnya, vesselnya, di mana kita semuanya ada di dalam kapal tersebut. Dan saya ajak, mari kita mendayung bersama, melewati dinamika itu menuju destinasi kita. Destinasi kita adalah stabilitas dan keamanan. Dan statement yang saya sampaikan tadi dirujuk oleh beberapa para menteri luar negeri lain yang berbicara di EAS.